Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat layanan DHCP dan DNS server. Dan nanti kita akan coba membuat jaringan sederhana ya, di mana ada klien dan server. Itu server nanti kita akan bangun layanan berupa DHCP, penomoran otomatis, dan DNS server. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Kita masukkan dulu untuk device-device-nya. Kita butuh server ya, kemudian kita bisa pakai PC aja. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita butuh penghubung switch ya. Akan teman-teman pilih. Nah, selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel ya, kabel strike. Oke, lakukan hal yang sama dengan PC. Bisa yang urut ya teman-teman. Tinggal terakhir. Oke, semua sudah terhubung menggunakan kabel, tetapi ini belum saling terkoneksi ya. Langkah selanjutnya kalau sudah, teman-teman, saatnya kita membangun layanan DHCP untuk yang pertama. Caranya tinggal teman-teman double klik di servernya seperti ini. Bisa teman-teman maximize ya. Kemudian kita menuju ke menu service. Nah, di bagian ini kita pilih yang DHCP. Kita akan aktifkan DHCP-nya. Nah, di sini teman-teman. Kemudian kita isikan, ini jangan lupa di on kan ya. DHCP-nya kita on kan. Selanjutnya kita masukkan untuk IP address-nya, default gateway-nya ya. Kita akan memberikan alamat IP dulu ya untuk si servernya. Bisa pergi ke menu desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, di sini kita lakukan secara statik untuk servernya 192.168.1.1 tab, maka dia otomatis untuk subnet masknya. Nah, kalau sudah tinggal klik OK atau bisa keluar. Nah, langkah selanjutnya baru kita akan mengaktifkan DHCP-nya. Jadi di bagian default gateway-nya ini teman-teman isikan dari IP si server 192.168.1.1. Kemudian untuk DNS-nya sama, kita isikan dari sini. Copy, kemudian paste dari sini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada start IP address ya. Dimulai dari mana nih IP untuk awalan IP address-nya? Ya 192. Kalau untuk depannya sama ya teman-teman. Mungkin yang ujungnya yang dibedakan. 1. Nah, mulainya dari mana? Contoh mulai dari 1 atau 2 karena 1 sudah dipakai. DNS-nya sama 255 255 25 255 0. Kemudian ini ada maksimum number of user, silahkan teman-teman batasi. Kalau secara default seperti ini ya tidak apa-apa. Kalau sudah semuanya seperti ini, tinggal kita save. Nah, ini sudah berhasil. Mari kita coba. Kita bisa keluar. Kemudian langkah selanjutnya kita akan beranjak ke kliennya. Kita konfigurasi dulu kliennya, double klik lagi, kemudian masuk ke desktop, pilih IP configuration. Nah, pada bagian ini teman-teman tidak perlu memasukkan IP-nya secara manual ya, statik, melainkan teman-teman cukup mengaktifkan konfigurasi DHCP-nya saja. Silahkan teman-teman pindahkan radio button-nya seperti ini. Kemudian ada requesting IP address ya tadi. Nah, kemudian ini ada pesan DHCP request successful. Nah, dapat teman-teman lihat di sini agak warna abu-abu, dia sudah mendapatkan nih IP address-nya. Itu start dari 1.2 ya tadi benar ya 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya juga pas, default gateway-nya iya, DNS-nya juga iya. Nah, kalau sudah seperti ini cukup
cukup kayak gitu aja di bagian kliennya, lakukan di semua klien atau di semua PC, tinggal aktifkan DHCP-nya aja. Nah, seperti itu kita lakukan. Kita bisa langsung close saja, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya untuk menguji terkoneksinya atau enggak tuh ada banyak ya. Teman-teman bisa melakukan ping, kemudian bisa coba kirim email. Kita coba kirim atau kita ping aja ya. Kita ping dari sini, kita ping ke server, coba terminal. Oh, maaf. Dan command prompt kita ping 192.168.1.1 enter ya, reply from ya, berhasil. Kemudian kalau kita coba kirimkan email dari sini, kita kirim ke sini. Nah, successful juga ya di bagian sini, artinya sudah terhubung. Jadi layanan DHCP-nya cukup seperti itu, dan itu sudah berjalan ya teman-teman, berhasil. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi untuk DNS-nya. Silahkan teman-teman masuk lagi ke pengaturan servernya, di bagian service, masih di bagian service, kemudian pilih yang DNS. Nah, kemudian jangan lupa kita on kan untuk DNS service-nya. Untuk name-nya ini adalah nama dari DNS-nya. DNS itu kan domain name system ya, penerjemah dari IP address. Kita contoh belajar.com gitu ya, belajar.com. Kemudian addressnya kita masukkan si IP dari servernya tadi ya, 192.168.1.1. Nah, kalau sudah tinggal klik add. Nah, seperti ini. Oke, mari kita coba. Cara mencobanya dari sisi klien yaitu kita masuk lagi ke pengaturan web browsernya. Kita ketikkan nih DNS-nya tadi apa? belajar.com. Kemudian klik go. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya kita sudah berhasil membuat DNS dari sisi server, kemudian dapat digunakan di klien. Untuk tampilannya teman-teman bisa rubah di sini ya, di bagian nah ini nih, tinggal teman-teman pilih contoh ini atau edit tuh, teman-teman bisa mengeditnya di sini ya, bagian HTTP-nya tuh, contoh ya, save, yes, dan kita kembali lagi ke browser belajar.com. Nah, ini ada tambahan ya yang kita masukkan tadi. Silahkan teman-teman rubah sesuai kebutuhan basic HTML-nya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini tentang pembuatan DHCP dan DNS server. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya. See you.